Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji konsep mengenai ahammiyatus syahadatain. Jadi pentingnya dua kalimat syahadat. Apa saja pentingnya dua kalimat syahadat? Salah satu pentingnya dua kalimat syahadat adalah al-madkhulu ilal Islam. Jadi syahadat merupakan pintu masuk, gerbang masuk menuju Islam. Saudara sekalian, kenapa syahadat itu penting? Kita akan awali dari pentingnya syahadat itu sendiri, baru kita masuk kepada apa saja pentingnya dua kalimat syahadat. Saudara sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 pokok atau 5 perkara, 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah. Jadi bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali atau selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan atau menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wal haji, melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Pada hujah lain atau dalil lain bahwa puasa Ramadan dijadikan nomor 4, sementara haji ditaruh di nomor 5 atau nomor belakang. Jadi kalau kita urut bahwa rukun Islam itu ada 5, pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan rukun Islam ini. Tentu kalau dia mampu semuanya dilaksanakan secara sempurna. Jikalau mereka tidak mampu, terutama pada rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji, maka mereka tidak berkewajiban. Yang menjadi pertanyaan adalah, di antara 5 rukun Islam tersebut, manakah yang paling berat? Saudara sekalian, kita langsung pembahasan. Sepengetahuan saya atau sepemahaman saya bahwa di antara 5 rukun Islam itu yang paling berat adalah rukun Islam yang pertama. Kenapa kita mengatakan rukun Islam itu, syahadat itu yang paling berat? Saudara sekalian, coba kita lihat, kita tengok firman Allah terkait dengan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sebagai penolongmu jadikanlah sabar dan sholat. Wa innaha
Dan sungguh sholat tersebut itu adalah lagabiratun, itu berat, sungguh besar. Illa kecuali alal khosyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita bisa menarik nilai atau pelajaran dari ayat ini bahwa sholat memang berat, tetapi bagi orang-orang yang khusyuk, sholat itu adalah ringan. Dan khusyuk tersebut saya kira terkait dengan imannya. Dan itu bisa kita kembalikan kepada rukun Islam yang pertama, bahwa inilah kalau syahadat orang itu benar, kalau imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah itu benar, mereka akan melaksanakan sholat itu dengan ringan. Kemudian terkait dengan rukun Islam yang ketiga, zakat itu memang berat. Tapi bagi orang-orang yang memiliki iman yang benar, iman yang kuat, mereka meyakini bahwa begitu besar balasan Allah bagi orang-orang yang berzakat, dan keyakinan bahwa begitu besar murkanya Allah bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tentu mengeluarkan atau menunaikan zakat itu adalah sesuatu yang bukan berat tapi ringan. Hal ini pun bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan dengan pada rukun Islam berikutnya, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu juga berat. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, puasa Ramadan adalah ringan. Sama halnya haji itu berat. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, haji itu adalah ibadah yang ringan. Jadi saudara sekalian, yang menentukan berat dan ringan itu adalah bukan kegiatannya, bukan amalnya, tetapi yang menentukan berat dan ringan dari ibadah, dari rukun Islam tadi adalah keimanan. Jadi, dan keimanan itu ditentukan oleh baik kualitas dari syahadat kita, dan syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Jadi kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, masalah itu sebenarnya besar dan tidaknya bukan tergantung dari masalah itu. Tetapi masalah itu besar dan kecilnya masalah, berat dan ringannya masalah, itu tergantung pada orang yang sedang bermasalah. Seorang pemuda, seorang perempuan, sampai kemudian dia menenggak racun dan meninggal dunia akibat diputus oleh pacarnya. Diputus pacar bagi si perempuan tersebut itu mungkin sangat berat bagi dirinya. Tetapi bagi orang lain, bagi perempuan lain, saya kira itu tidak ada masalah. Meskipun kita tahu bahwa contoh di dalam Islam tadi harus dijauhi, berdua-duaan atau menjalin hubungan tanpa didahului oleh pernikahan itu sendiri. Bagi orang lain tidak lulus, bagi seorang anak tidak lulus ujian menjadikan dia stres. Tapi bagi anak lain bisa jadi itu adalah sesuatu yang dianggap tidak berat. Jadi kalau kita analogikan dengan masalah berat kecilnya, berat ringannya atau besar kecilnya masalah itu bukan tergantung dari masalah itu sendiri, tetapi tergantung pada orangnya. Sama halnya rukun Islam, terutama yang amali, yakni terutama sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji itu. Berat ringannya bukan tergantung dari pekerjaan atau amal atau rukun tersebut, tetapi berat ringannya adalah tergantung dari seberapa besar keimanan orang tersebut. Dan tentu saja bahwa keimanan itu berada di dalam embrio, di dalam kandungan rukun Islam yang pertama, yakni
dua kalimat syahadat. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya setelah kita fahami bahwa syahadat adalah rukun pertama Islam yang paling berat dan itu menjadi tol ukur, maka sesuai dengan urutannya. Mana yang lebih berat lagi adalah sholat. Kemudian lagi setelah sholat apa yang lebih berat adalah zakat. Dan apa yang lebih berat adalah puasa Ramadan. Dan itu setahun sekali. Dan apa yang lebih berat adalah haji. Itu pun kalau mampu. Jadi sekali lagi bahwa syahadat sebagai rukun Islam yang pertama, ini kedudukannya sangat penting sekali. Dan ini menjadi titik tolak berat ringannya rukun Islam berikutnya. Saudara-saudaraku sekalian, apa saja pentingnya dua kalimat syahadat ini? Ada 5 hal yang menjadi yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita ambil mengenai pentingnya dua kalimat syahadat ini. Yang pertama, bahwa syahadat itu merupakan pintu masuk Islam, al-madkhulu ilal Islam. Kemudian yang kedua, bahwa syahadat itu merupakan ringkasan dari prinsip-prinsip dari pembelajaran-pembelajaran di dalam agama Islam. Khulasatu ta'alimil Islam. Kemudian yang ketiga, bahwa syahadat merupakan asasul inqilab, azas perubahan. Berikutnya, syahadat adalah hakikat dari dakwah para rasul. Haqiqatu da'watir rasul. Jadi pesan berantai dari semua para rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir, adalah syahadat, terutama syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Lebih khusus lagi, misalnya kita ringkas, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang kelima, pentingnya dua kalimat syahadat itu bahwa di dalam kalimat syahadat ada atau merupakan fadhailu azimatin, memiliki keutamaan yang agung. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita simpulkan tadi bahwa bagi orang-orang non-muslim yang ingin masuk Islam, mereka harus membaca syahadat. Jadi membaca syahadat adalah satu-satunya pintu, satu-satunya gerbang. Tidak ada gerbang lain untuk masuk ke dalam Islam kecuali dengan membaca syahadat. Saudara sekalian, bagaimana dengan orang yang berniat masuk Islam membaca syahadat ketika hatinya tidak ikhlas? Pertanyaan ini saya kira pertanyaan yang dulu pernah menjadi isu penting di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Pada waktu ia berkelahi atau berada dalam pertempuran dengan orang non-muslim atau orang kafir, pada saat Usamah bin Zaid berada di atas angin, sementara lawannya itu sedang terdesak dan hampir-hampir Usamah memenggalnya, maka lawannya tersebut segera membaca syahadat. Usamah pun tetap membunuhnya. Hal ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah marah. Usamah berkilah, dia berdalih bahwa musuh saya tersebut atau orang tersebut bersyahadat membaca syahadat itu hanya kedok atau alasan semata agar tidak saya bunuh. Maka Rasulullah dengan singkat mengatakan, kenapa engkau tidak membelah dadanya?
Saudara-saudaraku sekalian, hal ini bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap orang non-muslim yang mereka berniat masuk Islam, mengucapkan syahadat, maka ia kita nilai sebagai seorang muslim. Untuk urusan niat, urusan dia, untuk persoalan hatinya itu biarkan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga kita bisa gunakan untuk pelajaran-pelajaran lain, perihal sholatnya orang, sedekahnya orang. Untuk urusan hatinya, apakah sholatnya, sedekahnya, atau perbuatan baiknya itu lillahi ta'ala karena Allah, untuk kebaikan, atau karena pencitraan dan lain-lain, biarkan saja. Itu urusan dirinya dan Tuhan. Saudara sekalian, kaum muslimin sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, saudara sekalian, di dalam konsep Islam, saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Sunnah maupun Sirah ada istilah syahadat ulang. Ketika ada sebuah kelompok, mereka kemudian mewajibkan syahadat ulang bagi Muslim yang pada usia akil balik, dengan alasan kalau tidak bersyahadat ulang maka dia kafir. Saya kira saya tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Sepemahaman saya, tidak ada syahadat ulang. Hal ini perlu kita pahami bahwa ketika seorang Muslim, mereka ada seorang anak yang dia dilahirkan oleh orang tua Muslim, maka sebenarnya dia sudah di dalam rumah Muslim, rumah Islam. Maka tentu di sini tidak perlu kemudian dia mengulangi syahadatnya pada saat dia akil balik. Kecuali dia awalnya Muslim, kemudian dia murtad, dan dia ingin masuk Islam kembali, maka dia harus memasuki pintu madkhulu ilal Islam, dan pintunya tidak ada lain kecuali membaca syahadat. Maka sekiranya di luar sana ada orang bilang bahwa kata-kata itu tidak perlu, di dalam konsep Islam, perkataan itu sangat penting sekali, terutama bagi orang yang ingin masuk Islam. Itu harus disampaikan, diikrarkan dengan membaca kalimat syahadat. Saudara sekalian, ingatlah sebuah hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin. Jadi setiap anak yang lahir, yuladu, dilahirkan alal fitrah, di atas kesucian. Fitrah di sini bisa difahami di atas landasan keislaman, kemusliman. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidani, yang menjadikannya apakah dia beragama atau beragama Yahudi, au yunassirani, atau beragama Nasrani, au yumajjisani, atau beragama Majusi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Inilah alasan bahwa seorang anak yang lahir dari orang tua Muslim, maka dia lahir di rumah Islam. Jadi tidak perlu lagi kemudian melakukan syahadat ulang atau mengulangi syahadat kembali pada saat dia akil balik. Saya kira itu berbeda ketika saudara atau ada anak yang dilahirkan dari non-Muslim, maka ketika dia masuk kepada Islam, maka dia harus melalui pintu al-madkhulu ilal Islam. Jadi pintu masuk menuju Islam, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya kira ini untuk pertemuan kali ini, sekali lagi kita simpulkan bahwa syahadat sangat penting sekali. Sebagai seorang Muslim, kita harus mendalaminya. Apa saja syarat-syarat syahadat, bagaimana atau pentingnya syahadat selain dari al-madkhulu ilal Islam, nanti kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.